السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Di malam ini kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang akidah atau tentang tauhid yang kita ambil dari kitab Al-Qaulul Mufid. Sebelumnya ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasanya agama Islam, yakni agama Islam ini terdiri dari akidah dan syariah. Agama Islam terdiri dari akidah dan syariah. Yang keduanya merupakan ibadah yang diistilahkan oleh para ulama dengan ibadah batinah dan ibadah zahirah. Akidah adalah ibadah batinah. Akidah adalah ibadah batinah. Ibadah yang tidak nampak, yang tempatnya ada di dalam hati. Ketika seseorang mengimani Allah SWT, mengimani rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifatnya, maka pada saat itu seseorang itu sedang beribadah. Dan sebaliknya, ketika seseorang dia mengkufuri rububiyah Allah, mengkufuri uluhiyah Allah ataupun salah satu dari asma wa sifat, maka dalam kondisi seperti ini orang itu sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula agama kita terdiri dari syariat yang para ulama mengistilahkan dengan amal al-zahirah, amalan-amalan yang zahir. Sebagaimana yang dimaklumi, Islam, Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril AS, beliau menyebutkan Islam adalah syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, kemudian iqamus shalah, ita'uz zakah, shaum Ramadan wal hajj. Yang kemudian para ulama menyebutkan bahwasanya 5 ini adalah amal az-zahirah, amalan-amalan zahir. Nah, sedangkan pembahasan kita ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, pembahasan seputar akidah atau lebih khususnya adalah tauhid. Ketika kita mempelajari tentang akidah, mengetahui atau mengilmui kemudian meyakini, setelah berilmu buahnya adalah yakin, maka pada saat yang demikian ini kita sedang mewujudkan hakikat penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya akidah itu ada yang sahihah dan ada yang fasidah. Akidah yang benar dan akidah yang tidak benar. Barang siapa yang di dadanya dipenuhi dengan akidah atau keyakinan yang benar, tentu keyakinan yang dibangun di atas ilmu, di atas dasar Alkitab dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih, maka pada saat itu dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika yang ada di dalam hatinya adalah akidah-akidah yang menyelisihi Alkitab dan Sunnah, maka pada saat itu dia sedang berada di atas akidah yang fasidah, yang tentunya sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu difahami bahwasanya seluruh para nabi dan rasul mereka memulai dakwahnya dari
yang satu ini, yaitu dari akidah. Oleh karena itulah kemudian para ulama menyebutkan pentingnya akidah, pentingnya amalan batin sebelum amalan zahir. Nah, terlebih kekuatan iman, azan ya Allah wa iyyakum, Allah Ta'ala menyebutkan akan datang suatu hari tidak bermanfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang menghadap Allah SWT dengan illa man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah SWT dengan hati yang selamat. Di antara tafsir ayat ini kita para ulama adalah orang yang lurus akidahnya, yang selamat akidahnya. Dan ini di antara yang menjadi ihtimam atau perhatian besar dakwah salafiyah, dakwah yang mengikuti jejaknya para nabi dan rasul, yang ditutup dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, yang dilanjutkan estafet dakwahnya dengan para sahabat, kemudian para tabi'in radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ikhwatul iman azza wa iyyakum, di malam ini ya, dari kitab Al-Qaulul Mufid kita berada di halaman 60 min adillati dukhulil a'mali fi musammal imani. Muallif rahimahullah ta'ala selanjutnya membahas tentang dalil-dalil yang menunjukkan masuknya amalan-amalan ke dalam penyebutan iman. Karena di sana ada fikrah dhalah, pemikiran yang sesat dari pemikiran irja atau murji'ah yang mereka tidak memasukkan amalan bagian dari iman. Tentu akidah ini akidah yang batilah, bertentangan dengan akidah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah memasukkan seluruh amalan bagian dari iman atau disebut dalam kategori iman. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Surat Al-Baqarah ayat 143. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Bagi mereka yang sudah selesai belajar qaid bahasa Arab, di sini antum bisa perhatikan wa ma kana Allah. Di situ maknanya nafi. Kemudian ada liyudhi'a. Di situ ada lam apa namanya? Yang menasabkan fi'il mudhari' namanya lam juhud. Lam apa? Lam juhud. Yang menasabkan fi'il mudhari' yang letaknya setelah nafi, penafian. Tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian. Ikhwatul iman azza wa iyyakum, sepenggal ayat ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan adalah bagian dari iman. Ya. Syekh menyebutkan makna dari iman di sini adalah salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Fasama salata imanan. Allah Ta'ala menyebutkan salat di sini dengan penyebutan iman. Ya. Jikalau kita melihat tafsir asbab nuzulnya ayat ini, ikhwatul iman, ya, ketika Rasulullah SAW pertama-tama hijrah ke Madinah, kiblat kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis, dan ini berjalan sampai 18 bulan. Lalu Rasulullah SAW pun rindu dan ingin agar turun perintah mengarahkan kiblat ke arah Ka'bah. Qad nara taqalluba wajhika fis samai falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sungguh kami telah melihat engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengarahkan wajahmu ke arah langit. Allah Ta'ala mengetahui bahwa Rasulullah SAW sangat ingin agar Allah Ta'ala perintahkan
kiblat itu mengarah ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram. Lalu Allah Ta'ala turunkan perintah, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka hadapkanlah wajahmu menghadap ke arah Masjidil Haram, yakni ke Mekah. Ini perintah untuk sholat mengarahkan kiblatnya ke Mekah setelah sebelumnya ke arah Baitul Maqdis. Ya. Lalu para sahabat pun menanyakan bagaimana dengan para sahabat yang telah mendahului, yakni sudah meninggal, sedang mereka tidak mengikuti sebagaimana Nabi dan para sahabat mengarahkan kiblatnya ke Masjidil Haram. Yang mereka sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis dan mereka meninggal dalam keadaan demikian. Ya. Maka turunlah ayat ini. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Yang dimaksud adalah kalian di sini tentunya para sahabat. Allah tidak menyia-nyiakan salat kalian. Ketika di antara mereka yang meninggal sedang mereka sebelumnya salat menghadap ke Baitul Maqdis, Allah tidak sia-siakan amal mereka. Maksudnya salat mereka. Ya. Kemudian di sini mu'allif rahimahullah taala menyarankan kita untuk melihat wanzur sahih al-Bukhari. Coba antum perhatikan dalam Sahih Bukhari disebutkan di sini jilid 1 halaman 23 tentang babus shalah minal iman. As-salatu minal iman. Salat itu adalah bagian dari iman. Ya. Jadi ini disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Baik. Kemudian beliau mu'allif rahimahullah taala mendatangkan lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dan hadis ini lafaz Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu lebih dari 70 cabang. Ya. Jadi ibarat pohon, ya, ada batangnya, kemudian ada yang bagian bawah itu namanya akar, terus batang, terus kemudian ada rantingnya, ya, ranting. Rasulullah SAW menggambarkan iman itu seperti pohon yang memiliki cabang-cabang. Ya, fa'adhuluha qawlu la ilaha illallah. Maka yang paling utama adalah perkataan atau ucapan la ilaha illallah. Yang kemudian para ulama beristimbat dengan kalimat ini bahwasanya iman adalah qaul, perkataan. Ya. Iman adalah qaulun, perkataan. Wa danaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang tersebut adalah imatatul adza, yaitu menyingkirkan gangguan anit thariq, dari jalanan, imma batu, duri dan yang lainnya. Dan ini tentu amaliyah jawarih, anggota tubuh, yang kemudian para ulama dengan kalimat ini beristimbat bahwasanya iman itu adalah amal dengan anggota tubuh, karena Rasulullah menyebutkan cabang-cabang iman diantaranya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan itu dilakukan dengan anggota tubuh, dengan tangan misalnya, dengan kaki. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu adalah salah satu cabang dari keimanan. Ya, hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Yang kemudian ulama, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, berdasarkan hadis ini, ya, beristimbat bahwa iman itu adalah i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati, tasdiqun bil lisan, pembenaran dengan lisan, dan amal bil arkan, beramal dengan anggota tubuh. Itu adalah iman. Nah, di sini Ahlussunnah wal Jamaah menentukan takrif atau pengertian iman. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan anggota tubuh. Pembenaran dengan hati saja tidak cukup. Ya, sebagaimana Abu Thalib membenarkan dengan hatinya tetapi tidak mengucapkan dengan lisan, tidak mengikrarkan dengan lisannya, tidak bermanfaat. Atau misalnya pernyataan iman dengan lisan saja, tetapi hatinya tidak. Ini seperti orang munafik. Ya.
Maka iman harus memenuhi 3 hal tadi. Pembenaran dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Lalu mu'allif rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadruna mal imanu billahi. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa sih itu iman kepada Allah? Mal imanu billah, apa itu yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya a'lamu, yang lebih mengetahui. Sebagian ulama menyebutkan ini diantara adabnya para sahabat. Mereka tidak mau mendahului Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala telah mentarbiyah mereka. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang beriman, Allah panggil para sahabat dan orang-orang setelahnya. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Dan ini adalah manhajnya para sahabat. Ya. Qala, lalu Rasulullah SAW menjelaskan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Beriman kepada Allah yaitu bersyahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Yakni tidak ada ilah yang hak. Seluruh ilah selain Allah itu batil. Ya, ulama menafsirkan la ilaha yakni la ma'budu bihaqqin atau haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali hanya Allah saja. Jadi semua ilah yang disembah selain Allah semuanya batilah. Semuanya batilah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersahadat atau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah benar-benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamus shalah. Lalu beliau menyebutkan iman yaitu menegakkan salat, wa ita'uz zakah, menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, puasa Ramadan, wa an tu'tu minal maghnamil khumusa, dan kalian menyerahkan dari harta rampasan seperlimanya. yakni menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini ikhwah, ya, Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya salat, yang dimaklumi bahwasanya salat itu adalah amalan jawarih, anggota tubuh. Tetapi beliau sebutkan bahwasanya salat itu adalah iman. Begitu pula menunaikan zakat, puasa Ramadan, ya, menyerahkan seperlima dari harta rampasan perang. Ini adalah amalan anggota tubuh, tetapi Rasulullah SAW menyebutkan dengan iman. Maka dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW ini menjadi dalil bahwasanya amal adalah masuk ke dalam penamaan iman. Insyaallah ya. Selanjutnya ikhwah, di sini mu'alif menyebutkan fatwa Lajnah Daimah lil Ifta'. Disebutkan nomornya berapa itu? Nomornya 21.436. Ini menunjukkan bagaimana mu'alif rahimahullah ta'ala ini memiliki ittila' yang wasi', penelaahan, menelaah yang luas terhadap kitab-kitab para ulama, termasuk melihat bagaimana faktanya para ulama di zaman itu. Nah, alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'du. Ya, segala puji milik Allah saja, salawat dan salam semoga terlimpah kepada orang yang tidak ada lagi nabi setelahnya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad ittala'at al-lajnah ad-daimah lil buhuth al-ilmiyyah wal ifta'i ala ma warada ila samahati al-mufti al-'am min 'adadin min al-mustaftina al-muqayyadah istifta'atuhum bil amanatil 'amati li hay'ati kibarul ulama. Ya. Jadi beliau menyebutkan ya, di sini Lajnah Daimah
telah menelaah apa yang telah sampai kepada Samahatul Mufti Al-Am, yang mulia mufti secara umum dari sejumlah mustaftin, yaitu orang-orang yang meminta fatwa. Ya, di sini disebutkan beberapa nomor dan tarikh. Tarikh itu tanggalnya. Kita singkat saja. Waqad sa'ala al-mustaftuna as'ilatan katsiratan. Telah bertanya kepada mufti Am, orang-orang yang meminta fatwa dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan yang banyak. Yang isi pertanyaan tersebut, ya, ini juga panjang ya. Baik. Zaharat fil awanati al-akhirati fikratul irja'i bisyaklin makhifin wa mbarau li tarwijiha adadun katsiran minal kitab ya'tamiduna ala naqulatin mabturatin min kalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Baik, saya terjemahkan saja. Jadi pertanyaan dari orang yang minta fatwa, telah muncul di masa-masa akhir ini fikrah irja, yaitu pemikiran irja, pemikiran murji'ah. Ya, murji'ah itu kelompok yang menunda-nunda amal atau tidak memasukkan amal bagian dari iman. Ya. Munculnya pemikiran ini dengan bentuk yang mengkhawatirkan, dan untuk menebarnya pemikiran ini supaya tidak menebar, ada beberapa kitab, jumlahnya besar, berupaya untuk menghalangi fikrah ini. Ya. Yang mereka, orang-orang yang berupaya untuk menebarkan fikrah irja ini, bersandar dengan menukilkan penukilan-penukilan yang terputus dari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ya. Jadi orang-orang murji'ah untuk melariskan perkataan mereka, untuk melariskan fikrah mereka, mereka datangkan perkataan siapa? Ulama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tetapi penukilan yang terputus-putus. Ya. Dan ini diantara metode ahlul ahwa, ahlul dhalal, orang-orang yang mengikuti hawa nafsu untuk melariskan pemikiran mereka. Mereka terkadang membawakan sejumlah perkataan para ulama yang diistilahkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin dengan taqawul bainal ulama. Mereka menukil-nukil ulama fulan demikian, mengatakan demikian, dipotong dan seterusnya. Jadi terkesan seolah pernyataan mereka itu berdasarkan penjelasan para ulama, padahal tidak demikian. Ya. Mimma sababa irtibakan inda katsirin minan nasi fi musammal iman. Ya, dengan penukilan-penukilan yang dinisbahkan kepada Syekhul Islam Taimiyah menyebabkan kerancuan, ya, bagi kebanyakan manusia terkait dengan penamaan iman. Ya, apakah amal masuk ke dalam penamaan iman atau tidak? Haitsu yuhawilu haula'i alladziina yanshuruna hadhihi al-fikrata ay yukhriju al-amal al-musammal iman. Di mana orang-orang ini mereka mengupayakan untuk menebarkan pemikiran yang pemikiran tersebut mengeluarkan amal itu dari penamaan iman. Ya. Jadi fikrah bahwasanya amal bukan bagian dari iman. Wa yarawna najata man taraka jamil amal, dan mereka ini berpandangan atau berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan seluruh amal itu akan selamat di akhirat, yang penting punya iman. Jadi fikrah mereka apa? Meskipun tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, kalau dia percaya dengan Allah dan Rasulnya, masuk surga. Ya. Ini fikrah siapa? Murji'ah. Wa dzalika mimma yushilu 'ala an-nas al-wuqu' fil munkar. Ini diantara yang memudahkan manusia untuk terjatuh ke dalam perkara-perkara mungkar tentunya. Ya. Pemikiran tadi akan membuat orang terjatuh ke dalam perkara yang mungkar. Wa umuri syirk, bahkan dalam perkara-perkara syirik. Umuri riddah, dalam perkara murtad. Ya. Jadi pemikiran irja tadi akan membuat orang terjatuh ke dalam kemungkaran
kesyirikan dan kemurtadan. Idza alimu anna al-imana mutahaqqaqun lahum walau lam yu'addu al-wajibat wa yatajannabul muharramat. Ketika mereka mengetahui, tentu yang dimaksud pengetahuan yang batin. Ketika mereka mengetahui bahwasanya iman itu terwujudkan bagi mereka walaupun mereka tidak menunaikan kewajiban, tidak menjauhi yang haram. Tidak usah sholat, tidak usah puasa, tetap beriman. Walaupun dia melakukan yang haram, berzina misalkan, meminum khamar, tetap iman. Ini akidahnya siapa tadi? Murji'ah. Ya. Walau lam ya'malu bi syara'id din bina'an ala hadzal madhhab. Meskipun mereka tidak mengerjakan syariat-syariat agama berdasarkan dengan madhab ini. Ya, dibangun di atas madhabnya irja'. Wala syakka anna hadzal madhhab lahu futaratuhu 'ala al-mujtama'at al-islamiyah. Tidak ragu bahwasanya madhab ini dia membawa mara bahaya ya di masyarakat Islam. Wa umurul aqidah ya wa umuril aqidati wal ibadah. Begitu pula akan mendatangkan bahaya dalam urusan akidah dan ibadah. Farraja'u min samahatikum bayan haqiqati hadzal madhhab wa atharahu as-sayyi'ah wa bayan al-haqi al-mabni 'ala al-kitab wa sunnah. Kemudian dilanjutkan pertanyaannya, harapan dari para penanya kepada Mufti Am ya, dari yang mulia para ulama akan menjelaskan hakikat dari madhab irja ini dan pengaruhnya yang buruk ya, terhadap masyarakat Islam. Dan kemudian diharapkan agar samahatus masyayikh menjelaskan tentang yang benar ya, yang di atas Al-Quran dan Sunnah, wa tahqiqan naql an Syekhul Islam, dan diminta kepada mufti agar mentahqiq penukilan dari Syekhul Islam, meneliti lagi apakah benar dinukilkan dari Syekhul Islam tentang pemikiran mereka itu. Ya, hatta yakuna al-muslim ala basiratin min dinihi, sehingga seorang muslim itu bukan hanya mengikuti perkataan, akan tetapi dia di atas basirah, di atas ilmu, di atas dalil, ya, di atas perkataan para ulama yang telah dilakukan tahqiq penelitian dan benar itu perkataan sampai kepada sang ulama. Ya. Waffaqakumullahu wa sadada khataakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Taala memberikan para masyayikh di sini taufik dan meluruskan langkah-langkah mereka. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya adalah pertanyaan dari orang-orang yang meminta fatwa kepada Lajnah Daimah terkait dengan fikrah irja itu. Yang dimana fikrah itu mereka tebarkan, mereka lariskan dengan menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang padahal dimaklumi tadi disebutkan ya bahayanya fikrah irja ini ya. Tadi kita lihat akan membuat orang mudah terjatuh ke dalam kesyirikan ya, bahkan kemaksiatan dan termasuk kemurtadan. Karena apa? Karena fikrah irja ini ketika seseorang mempercayai adanya Allah dan Rasulnya, meskipun dia tidak menjalankan syariat, meskipun dia menerjang keharaman, menurut fikrahnya mereka itu apa? Dia tetap di atas iman dan dia akan selamat di akhirat. Tentu ini berbahaya sekali bagi masyarakat kaum muslimin. Lalu diminta kepada Lajnah Daimah akan memberikan fatwa terkait dengan hal ini. Baik. Coba kita lihat ikhwah. Wa ba'da dirasati lajnah lil istifta'i fa ajabat bima yali. Setelah lajnah mempelajari pertanyaan tadi, ya, maka lajnah menjawab dengan jawaban berikut. Hadhil maqalatul madhkuratu hiya maqalatul murji'ah alladziina yukhrijuna al-a'mal an musammal iman. Ucapan yang disebutkan tadi, ya, ini adalah ucapannya murji'ah. Ini orang-orang yang mereka mengeluarkan amal-amal keluar dari penamaan iman. Jadi menurut Murji'ah, iman itu hanya membenarkan dengan hati atau hanya sekedar mengucapkan dengan lisan atau iqraran bil lisan saja. Ya, tidak memasukkan amal itu bagian dari iman.
Wa yaquluna al-iman huwa tasdiq bil qalbi. Dan mereka orang Murji'ah itu mengatakan iman itu cukup membenarkan dengan hati. Awit tasdiq bil qalbi wa nutqi bil lisan faqat. Atau membenarkan dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja tanpa amal. Ya. Wa amal a'malu fa innaha indahum syartu kamalin fihi faqat wa laysa minhu. Adapun amal menurut fiqh Murji'ah, amal itu bukan bagian dari iman, ya. Hanya sekedar syarat kesempurnaan iman saja, syarat sempurnanya iman, bukan dari iman. Faman sadaqa biqalbihi wa nataqa bilisanihi fahuwa mu'min kamilul iman indahu. Jadi menurut Murji'ah, orang yang membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan saja tanpa amal, maka dikatakan orang yang mukminun kamilul iman, orang yang mukmin dan sempurna imannya. Ya, yang mereka kemudian katakan apa? Selamat di akhirat, meskipun tidak mengamalkan syariat. Ya. Walau fa'ala ma fa'ala min tarkil wajibat, meskipun dia melakukan apa yang saja dia lakukan, di antaranya meninggalkan kewajiban, wa fi'lil muharramat, mengerjakan perkara yang diharamkan, wa yastahiqu dukhulal jannah walau lam ya'mal khairan qattu. Dan orang ini dia berhak untuk masuk surga meskipun tidak memiliki kebaikan sedikit pun, tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Ini fikrahnya Murji'ah. Ya, secara akal saja kita sudah menolak ya fikrah seperti ini. Tapi ini ada dan ini ditebarkan, dilaraskan pemikiran seperti ini. Baik. Walazim ala dzalika ad-dhalali lawazim batilah. Kemudian Lajnah menyebutkan bahwasanya di atas kesesatan ini melazimkan beberapa kelaziman yang batil. Baik. Jadi pernyataan Murji'ah tadi melazimkan beberapa kelaziman yang batil. Di antaranya hasrul kufri bi kufri takdzib wal istihlal bil qalbi. Jadi mereka hanya membatasi kufur itu hanya sekedar takdzib saja. Kalau mendustakan Allah SWT dan Rasulnya berarti kafir. Ya, hanya sekedar mendustakan. Kalau orang sudah membenarkan, meskipun dia tidak mengerjakan perintah, tidak sholat, tidak mengerjakan syariat, menurut mereka mukmin, kamil iman. Padahal kalau kita sebutkan ikhwah, ya, orang yang mengatakan percaya dengan Allah dan Rasulnya tapi dia tidak mengamalkan syariat, maka jawabannya gimana? Jawabannya kafir, ya kan? Jawabannya apa? Kafir. Padahal dia mampu, misalnya dia mampu sholat tapi dia tidak mau sholat, sengaja tidak mau sholat misalnya. Maka kata Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, seandainya ada iman tentu dia pasti akan terdorong untuk sholat. Kalau ada orang nggak sholat, menunjukkan tidak ada iman. Dan ini yang menguatkan pendapat bahwasanya orang meninggalkan sholat itu kafir berdasarkan hadis Nabi SAW. Ya, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat dia kafir. Ya. Dan antum bisa membaca misalnya di dalam Syarah Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Shalih Fauzan, di mana beliau menyebutkan bahwasanya orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka kata Syekh dikatakan tidak masuk ke dalam iman. Dia dikatakan seorang mukmin sampai dia mengerjakan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan. Seperti itu. Ya. Jadi di sini fikrah Murji'ah ini membatasi kufur itu hanya mendustakan. Kemudian wal istihlal al-qalbi disertai dengan penghalalan dalam hati. yakni hatinya menghalalkan apa misalnya apa yang Allah telah haramkan, ya.
memerintahkan sholat itu wajib. Kemudian orang Murji'ah meyakini dalam hatinya orang tidak sholat tidak apa-apa. Ya. Allah katakan zina itu haram. Orang Murji'ah dalam hatinya meyakini orang zina tidak apa-apa, yang penting apa tadi? Percaya kepada Allah dan Rasulnya, mengucapkan syahadat dengan lisannya. Wala syakka anna hadza qaulun batil, tentu tidak ragu ini adalah ucapan yang batil. Wa dhalalun mubinun mukhalifun lil kitab was sunnah. Ini kesesatan yang jelas-jelas sesat, menyelisihi Alkitab dan sunnah. Wa ma alaihi ahlus sunnah wal jamaah salafan wa khalafan. Dan menyelisih akidahnya ahlus sunnah wal jamaah baik yang terdahulu ataupun yang di akhir-akhir ini atau kontemporer. Wa hadza yaftahu baban li ahli syarri wal fasadi lil inhilali min ad-din. Dan pemikiran ini akan membuka satu pintu terhadap pelaku keburukan dan kerusakan untuk melemahkan agama. Ya. Jadi orang-orang munafik senang dengan fikrah seperti ini. Wa adama taqayyud bil awamir wal nawahi wal khauf wal khasyah min Allah Subhanahu wa taala. Dan pemikiran Murji'ah ini ya tadi akan membuka pintu untuk tidak terikat dengan perintah dan larangan. Padahal seorang muslim itu diikat oleh Allah Ta'ala dengan perintah dan larangan. Tapi dengan fikrahnya orang-orang Murji'ah itu, maka akan membuka pintu kita tidak terikat dengan perintah dan larangan. Tidak ada khauf, takut ya, khasyah dari Allah SWT. Wa yu'athilu janibal jihadi fi sabilillahi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Kemudian membuka pintu untuk mentiadakan jihad. Ya, yu'athil itu menganggurkan, apa bahasanya enak. Jadi enggak usah ada jihad. Jadi fikrah Murji'ah tadi apa? Akan mengosongkan atau mentiadakan jihad di jalan Allah Ta'ala. Tidak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Akan dihilangkan oleh pemikiran Murji'ah tadi. Ini diantara kelaziman yang di atas pemikiran sesat tadi ya. Wa yusawi baina shalih wa talih. Fikrah Murji'ah tadi akan menyamakan antara orang saleh dan orang yang talih, yang tidak saleh. Wal muti' wal 'asi. Orang taat dan orang maksiat sama. Yang penting sama-sama punya iman. Karena mereka tidak masukkan amal ke dalam iman ya. Wal mustaqim ala dinillahi wal fasik al mutahallil min awamirid din wa nawahihi. Fikrah Murji'ah tadi akan menyamakan orang yang istiqamah di atas agama Allah sama dengan orang fasik yang menghalalkan ya. Maksudnya mutahallil itu yang berlepas dari perintah agama dan larangannya. Madama anna a'malahum hadhihi la tukhillu bil imani kama yaqulun. Ya. Selama amal-amal mereka itu seperti ini, itu tidak akan merusak keimanan sebagaimana yang dikatakan mereka. Ya. Walidzalika ihtama a'immatul Islam qadiman wa haditsan bi bayani butlani hadzal madhhab. Selanjutnya, oleh karena itulah para a'immah Islam baik yang terdahulu ataupun di zaman ini, mereka memiliki perhatian yang serius untuk menjelaskan kebatilan dari madhab irja ini. Waraddi ala ashabi, dan membantah bagi para pelaku pemikiran irja ini. Wa ja'alu li hadhil mas'alati baban khasan fi kutubil aqaid. Bahkan mereka para ulama telah menjadikan di dalam masalah ini ya, untuk masalah ini bab secara khusus di dalam kitab-kitab akidah. Ya, jadi kalau kita mentalaah kitab-kitab akidah dari para ulama dari zaman dahulu sampai hari ini, ya, kitab akidah apa saja, maka kita akan mendapati bagaimana para ulama itu membahas tentang definisi iman menurut ahli sunnah wal jamaah, dan mereka membantah pengertian iman dari firqah dhalal, diantaranya adalah Murji'ah yang tidak memasukkan amal bagian dari iman ya. Begitu misalnya akidah Tahawiyah atau kitab usul sunnah yang kita ketahui dari usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Humaydi dan yang lainnya, semuanya membantah fikrah Murji'ah ini, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Aqidah Wasithiyah. Bal alafu fiha mu'allafatin mustaqilatin kama fa'ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa ghairihi.
Bahkan para ulama dari zaman dahulu sampai hari ini mereka telah menulis beberapa tulisan yang tersendiri ya untuk membantah fikrah Murji'ah ini sebagaimana dilakukan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala dalam Aqidah Wasithiyah, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Ini kita harus pahami benar-benar ikhwan. Di antara usulnya ahli sunnah wal jamaah, anna dina wal iman qaulun wa amal. Sesungguhnya agama dan iman itu adalah qaulun wa amalun. Yani qaulun ucapan hati dan ucapan lisan dan amal. Atau amalan hati dan amalan lisan. Qaulul qalbi wal lisan, ucapan hati dan lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawari, dan amalan hati dan amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Ya, ini adalah usul ahli sunnah wal jamaah. Bahwasanya agama iman itu adalah ucapan dan perbuatan, ucapan hati dan lisan, perbuatan hati dan lisan dan anggota tubuh. Wa anal iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman itu bertambah dengan sebab taat dan iman itu berkurang dengan sebab maksiat. Ini adalah usulnya Ahlussunnah wal Jamaah. Yang menyelisihi usul ini adalah ahlul ahwa, ya, para pengikut hawa nafsu dan ahli bid'ah. Wa qala fi kitabil iman, dan beliau rahimahullah taala berkata dalam kitab al-iman, wa min hadzal babi aqwalus salaf wa imatis sunnah fi tafsiril iman. Dan dari bab ini, yakni dari bab tentang al-iman tadi, ada beberapa perkataan ulama salaf dan para imam sunnah di dalam tafsir iman. Ya, jadi dari para imam mereka menafsirkan tentang apa itu iman. Fataratan yaqulun, maka sekali waktu mereka para imam mengatakan huwa qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Wa taratan yaqulun, dan sekali waktu para imam mengatakan huwa qaulun wa amalun wa niyatun. Iman itu adalah ucapan, amal dan niat. Wa taratan yaqulun, dan sekali waktu para ulama mengatakan qaulun wa amalun wa niyatun wa ittiba'us sunnah. Iman itu adalah ucapan, perbuatan, niat dan ittiba'us sunnah. Wa taratan yaqulun, dan sekali waktu mereka mengatakan qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalan bil jawarihi. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Wa kullu hadza, semua ini adalah sahihun, benar. Ya, dari para imam salaf sampai hari ini mereka mendefinisikan tentang iman dengan berbagai macam definisi yang semuanya itu benar. Jadi menyebutkan bahwasanya amalan itu masuk ke dalam iman. Ini masuk Isya ya? Sudah masuk? Azan dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ikhwah, kita sedikit melanjutkan. Kita masih di fatwa Lajnah Daimah. Di sini ada beberapa halaman kemudian. Ya, mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita lanjutkan sedikit. Mu'allif masih menukilkan perkataan Lajnah Daimah. Lajnah Daimah menukilkan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini masih membantah fikrah irja'. Wasalafu ishtadda nakiruhum 'ala al-murji'ah lamma akhraju al-'amala min al-iman. Dan salaf yang dimaksud adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'in, ishtadda nakiruhum, sangat kuat pengingkaran mereka, sangat keras pengingkaran mereka terhadap murji'ah ketika mereka mengeluarkan amal itu dari iman. Walau anna qawlahum bitasawi imanin nasi min afhashil khata'. Tidak ragu, kata Syekhul Islam, perkataan mereka orang-orang murji'ah menyamakan imannya manusia, yakni imannya Nabi SAW dengan para maksiat sama, imannya Abu Bakar dengan pelaku kefasikan sama, misalnya disamakan semua keimanan. Ini bertentangan. Yang maklum atau ma'ruf bagi kaum muslimin, bahwasanya berbeda keimanan Nabi dengan Abu Bakar, dengan Umar,
Ya, ini perkara maklum. Tapi orang Murji'ah menyamakan. Maka kata Syekh di sini tidak ragu lagi. Ucapan orang Murji'ah yang menyamakan keimanan manusia itu adalah min afhashil khata', seburuk-buruk kesalahan. Ya. Karena kesalahan itu bertingkat-tingkat, tapi ini paling buruk. Bal la yatasawa an-nasu fi tasdiq. Bahkan ya, manusia itu tidak sama dari sisi tasdik, pembenaran. Sebagaimana kita ketahui, Abu Bakar dilakopi dengan apa? Lakopnya Abu Bakar apa? As-Siddiq. Ya. Karena Abu Bakar memiliki lebih daripada sahabat yang lainnya terkait dengan masalah tasdik, pembenaran terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui ya, ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj sebulan di kota Mekah, Rasulullah SAW murung. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Rasulullah SAW tampak murung wajahnya setelah pulang dari Mi'raj. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Karena tentu itu akan menjadi sebab orang kafir atau bahkan sebagian orang beriman akan ragu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mi'rajnya itu bukan hanya dengan ruh, tapi dengan jasad. Kalau dengan ruh mungkin orang akan percaya. Ketika itu Abu Jahal melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang murung, terus dia bertanya, apa sebab Rasulullah SAW murung seperti itu? Dia ceritakan bahwasanya beliau semalam Isra dan Mi'raj. Nah, Abu Jahal senang untuk apa itu? Untuk membuat tuduhan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Muhammad ini pembohong, dan membuat sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya akan ragu-ragu. Lalu Abu Jahal pun memakai siasat ya, kalau membaca dalam sirah Nabawiyah. Dia katakan, nanti kamu sampaikan seperti yang saya dengar tadi. Abu Jahal mendatangi jalan Abu Bakar, mendatangi orang-orang di sana, meminta agar Rasulullah SAW mengulangi perkataan yang memberitakan tentang mi'rajnya tadi. Ya. Sebagian orang langsung spontan mereka mendustakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan fikrahnya mereka perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh dalam waktu itu ya sampai sebulan ya, ditempuh dalam satu malam kurang, tidak masuk akal. Tetapi ketika Abu Bakar disampaikan apa yang telah disampaikan Nabi SAW itu, apa kata beliau? Seperti itu diantaranya. Ya. Artinya Abu Bakar orang yang sikoh dengan Nabi SAW, membenarkan apa saja yang datang dari Nabi SAW. Ya. Jangankan Mi'raj ini, setiap hari itu wahyu kepada Nabi SAW, Abu Bakar membenarkan. Nah inilah sebab kenapa Abu Bakar kemudian mendapatkan laqab As-Siddiq. Tentu berbeda dengan sahabat yang lainnya kan, dari sisi tasdik. Bagaimana kemudian kita akan samakan imannya fulan dengan fulan, tidak bisa. Dari sisi tasdik saja sudah berbeda. Tentu yang dikatakan orang Murji'ah itu sudah menyelisihi apa namanya? Kenyataan. Wala fil hubbi, begitu pula dalam masalah cinta, tidak bisa disamakan. Bagaimana kecintaan seorang mukmin kepada Allah itu bertingkat-tingkat, ya kan? Wala fil khasyah, dalam rasa khasyah takut ini pun bertingkat-tingkat. Wala fil ilmi, tidak pula sama dalam masalah ilmu. Bal yatafadhaluna min wajhin katsiratin, bahkan mereka itu bertingkat-tingkat dari sisi yang sangat banyak. Ya. Ini pernyataan Syekhul Islam Taimiyah. Jadi kalau dikatakan Syekhul Islam Taimiyah mendukung fikrahnya Murji'ah, tentu tidak tepat. Ini perkataan yang telah ditakwil oleh para ulama ya, oleh Syekh, bahwasanya Syekhul Islam mengingkari fikrahnya Murji'ah. Dan begitu ikhwan, ahli dolal itu kadang mereka mungkin ucapan para ulama untuk mewariskan fikrah mereka. Jadi kita jangan
tertipu ya. Kita perlu tanya kepada ulama untuk meneliti penisbahan mereka itu benar atau tidak. Kemudian sedikit lagi, Lajnah menukilkan perkataan Syekhul Islam lagi, waqad adalat al-murji'atu fi hadzal asli an bayan al-kitab wa sunnah wa aqwali sahabat wa tabi'in lahum ihsan. Sungguh orang Murji'ah mereka telah beralih dari asal ini. Dari asal ini ya, dari penjelasan Alkitab dan Sunnah mereka berpindah. Orang Murji'ah berpindah dari penjelasan Alkitab dan Sunnah, dari aqwalnya para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya. Wa'tamadu ala ra'yihim, dan mereka setelah beralih dari Alkitab dan Sunnah dan manhajnya para sahabat, mereka bersandar kepada ra'yu mereka. Ra'yu itu pendapat mereka. Wa la ta'awwaluhu bi fahmihim lil lughah, dan mereka bersandar kepada apa yang mereka takwilkan dengan pemahaman mereka ya dari sisi bahasa. Wa hadhi tariqatu ahlul bidah, ini adalah jalannya ahlul bidah. Jadi Syekhul Islam menyebutkan kepada kita ini jalannya ahlul bidah. Seperti itu ya. Beralih dari Alkitab dan Sunnah, beralih dari jalannya para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik. Nah, baik ikhwan. Jadi Lajnah mengatakan bahwa Syekhul Islam berlepas diri dari apa yang dituduhkan atau yang dikatakan oleh orang-orang yang mengikuti fikrah Irji'ah. Nah, baik, insyaallah kita cukup dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.